Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita berjumpa lagi dalam channel saya, Dewi Padusi. Belajar hukum bersama Dewi Padusi Daeng-Muri. Untuk kita melanjuti pembelajaran kita berkaitan dengan hukum waris Islam, sangat penting untuk kita kaji lebih mendalam, karena kita sebagai umat Islam harus mempelajari hukum waris Islam. Nah, perlu kita ketahui pada kapan waris dikatakan hidup. Hidupnya waris pada saat kematian pewaris, dan perlu diketahui adanya problema-problema yang harus diperhatikan. Jadi, pada saat tertuangnya harta warisan tersebut, tidak selalu itu lancar, tetapi pasti ada problem-problem atau masalah-masalah dalam pembagian harta warisan tersebut. Seperti apakah problema-problema harta warisan tersebut pada saat dibagikan, yang dimana hidupnya waris itu tertuang pada saat pewaris telah meninggal dunia. Yang pertama, mahfud, artinya seorang ahli waris mahfud yang telah mendapat vonis hakim tentang kematiannya, dan vonis tersebut telah mendahului kematian orang yang mewariskan. Hal ini tidak menimbulkan kesulitan sedikit pun, akan tetapi yang menjadi masalah adalah adanya perbedaan pendapat dalam menyelesaikan. Apalagi jika seorang ahli waris mahfud sampai pada saat pewaris meninggal dunia tidak mendapat vonis yang tetap dari hakim tentang kematiannya. Jadi di sini mahfud itu dia sebenarnya belum mati, tetapi dia mendapatkan vonis dari hakim yang menyatakan hukuman mati. Sehingga di sini ada permasalahan terletak apakah dia dapat dikatakan masih hidup padahal tidak ada kabarnya, ataukah apakah dia ditetapkan sudah mati padahal tidak terbukti otentik apakah dia sudah mati atau masih hidup. Nah, penerimaan harta warisan yang ditahan terlebih dahulu dikarenakan ahli waris yang mahfud ini mendapatkan vonis dari hakim atas kesalahan yang telah dilakukan ahli waris tersebut. Dan dengan ada penahanan atas pembagian harta warisan tersebut, maka disediakan waktu untuk ahli waris itu untuk menjadi atau mendapatkan harta warisan itu. Tetapi jika ia telah mati atas bukti otentik atau telah divonis mati atas bukti otentik atau divonis dari hakim, maka bagiannya juga yang ditahan itu akan dikembalikan kepada ahli waris menurut bagian urut masing-masing. Jadi di dalam pembagian harta warisan yang untuk ahli waris mahfud ini dapat mewaris juga berkaitan dengan musyawarah dan kesepakatan dari para ahli waris tersebut berkaitan dengan hartanya itu ditahan sampai pada saat ahli waris itu dinyatakan mati secara otentik. Yang kedua adalah permasalahan yang harus kita ketahui itu adalah anak dalam kandungan, di mana ia berhak memperoleh bagian yang menurut waktu yang telah ditentukan oleh syariat dalam keadaan hidup. Jadi ahli waris yang anak dalam kandungan itu berhak mewaris asalkan dipastikan bayi tersebut masih dalam keadaan hidup. Kelahiran dalam keadaan hidup merupakan bukti yang kuat bahwa ia benar-benar masih hidup di saat kematian pewaris. Jika kalau bayi itu dilahirkan dalam keadaan mati dan kematiannya diduga keras akibat penyiksaan dari ibunya, nah itu baru tidak dapat mewaris bayi tersebut. Yang ketiga, problema yang harus kita ketahui adalah orang yang mati berbarengan. Sering kita ketahui adanya orang mati berbarengan yang adanya musibah. 2 orang atau lebih dari orang-orang yang saling berhak
atas harta warisan yang mati berbarengan. Misalkan, seorang bapak bersama anaknya tenggelam bersama-sama di lautan atau rumah terbakar bersama anaknya di dalam rumah. Maka salah seorang dari mereka tidak dapat mewarisi yang lainnya dikarenakan tidak jelas kehidupannya di saat kematian mereka tersebut. Jadi orang yang mati berbarengan itu tidak bisa mewarisi secara berbarengan, akan tetapi dia hanya dipilih salah seorang saja dari mereka yang tidak dapat mewaris. Nah, demikianlah materi yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.